Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang mansubatul asma'i, isim-isim yang mansub. Al-mansubatul isna asyara nau'an. Isim-isim yang mansub itu ada 12 macam. Yang pertama al-maf'ulu bih, maf'ul bih. Yang kedua al-maf'ulu bih, maf'ul bih. Yang ketiga al-maf'ulu li ajlih, maf'ul li ajlih. Yang keempat al-maf'ulul mutlaqu, maf'ul mutlaq. Yang kelima al-maf'ulu ma'ah, maf'ul ma'ah. Yang keenam hal. Yang ketujuh at-tamyiju, tamyiz. Yang kedelapan al-mustasna. Yang kesembilan khobaru kana au ihda ahwatiha, yaitu khobar kana dan salah satu saudaranya. Yang ke-10 ismu inna au ihda ahwatiha, isim inna dan salah satu saudaranya. Yang ke-11 al-munada, panggilan. Yang ke-12 at-tawabi'u, yang mengikuti. Adapun kesempatan ini kita akan membahas tentang isim-isim mansub. Yang pertama diantaranya al-maf'ulu bih. Al-maf'ulu bih, maf'ul bih itu ismun dalla ala man waqa'a alaihil fi'lu, yaitu isim yang menunjukkan terhadap orang yang dikenai pekerjaan atau yang dikenai sebagai objek. Mislu seperti katabal waladud darsa, anak laki-laki itu telah menulis pelajaran. Kataba fi'il atau kata kerja, al-waladu fa'il atau subjek, ad-darsa merupakan maf'ul bih atau objek. Anak laki-laki itu telah menulis pelajaran. Ini ad-darsa merupakan maf'ul bih atau yang dikenai pekerjaan. Anak laki-laki telah menulis berarti yang ditulisnya adalah pelajaran, ad-darsa. Darobal ustadu waladaini, ustad itu telah memukul dua anak laki-laki. Nah, waladaini merupakan maf'ul bih. Tanda nasabnya adalah berupa ya, sebab waladaini merupakan isim musanna atau menunjukkan dua. Saribat Maryamul labana, Maryam telah meminum air susu. Yusaidu Hasanun al-banati, Hasan telah menolong anak-anak perempuan. Al-maf'ulu bih, maf'ul bih itu ada yang berupa dohirun, dohir, ada yang berupa domir. Yang berupa dohir contohnya doroba aliyun kalban, Ali telah memukul anjing. Nah, kalban ini merupakan maf'ul bih atau objek, maf'ul bih atau objek yang berupa isim dohir. Yaqra'u Muhammadun Qur'anan, Muhammad sedang membaca Quran. Quran merupakan maf'ul bih yang berupa isim dohir. Domirun, adapun maf'ul bih yang berupa isim domir contohnya sa'al tuka, aku telah bertanya kepadamu. Sa'ala fi'il, tu ini merupakan domir yang berupa domir anak sebagai fa'ilnya, dan ka merupakan maf'ul bih yang berupa domir. Aku bertanya kepadamu. Amartuhum, aku telah memerintah kepada mereka. Hum sebagai maf'ul bih yang berupa domir. Ya'murunani, mereka telah memerintah kepadaku. Ini adalah
maf'ul bih yang berupa isim domir. Selanjutnya nama zizu fil maf'ulu bih. Ini pola-pola penempatan dalam maf'ul bih. Nah, adapun pola-pola penempatan maf'ul bih ini, yang pertama fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ada juga fi'il, maf'ul bih dulu, kemudian fa'il. Ada juga fi'il dan fa'il bersatu, kemudian maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih yang ketiganya bersatu. Ada pula fi'il, maf'ul bih bersatu, kemudian setelahnya fa'il. Ada juga maf'ul bih di awalnya, yang kemudian diikuti oleh fi'il, fa'il yang menyatu. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Pola yang pertama, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Qara'a fi'il atau kata kerja, Muhammad fa'il atau subjek, Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih atau objek. Ishtara Aliyun syauban. Ali telah membeli baju. Adapun pola yang kedua, fi'il kemudian diikuti maf'ul bih, kemudian fa'il di akhirnya. Sa'ala Nabiya rajulun, telah bertanya kepada Nabi seorang laki-laki. Sa'ala fi'il, Nabiya maf'ul bih, rajulun fa'il. Kataba adzarsa waladun, telah menulis pelajaran seorang anak laki-laki. Pola yang ketiga, fi'il fa'il, kemudian maf'ul bih di akhir. Contohnya, sa'altu, aku telah bertanya Rasulullahi kepada Rasulullah. Qara'tu, aku telah membaca al-mazallata, majalah. Pola yang keempat, fi'il, fa'il, maf'ul bih bersatu. Amartuka. Nah, ini fi'ilnya berupa amaro, sedangkan fa'il dan maf'ul bihnya berupa isim domir. Aku telah memerintah kepadamu. As'aluka, aku sedang bertanya kepadamu. Pola yang kelima, fi'il, maf'ul bih. Kemudian yang terakhir fa'il. Contohnya, amaroni, telah memerintah kepadaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini maf'ul bih berupa domir. Sa'alani telah bertanya kepadaku ustadz. Pola yang keenam, maf'ul bih di awal, kemudian diikuti oleh fi'il fa'il. Contohnya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Khubzan akaltu, hanya roti yang aku makan. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami materi tentang maf'ul bih, silakan kerjakan latihannya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Contoh yang pertama, Maryam sedang membaca Al-Quran. Sedang membaca berarti fi'il. Nah, sedangkan fa'ilnya adalah Maryam, menunjukkan mu'annas. Maka susunannya adalah taqra'u Maryama Al-Qur'ana. Maryam sedang membaca Al-Quran. Al-fi'lu, pembagian fi'il berdasarkan objeknya ini terbagi kepada dua. Lazimun, ada yang disebut fi'il lazim. Muta'addi, ada yang disebut fi'il muta'addi. Adapun fi'il lazim, ma la yansibul maf'ula bih,
yaitu fiil yang tidak menasabkan atau tidak punya maf'ul bih. Mislu seperti zahaba Sa'idun. Sa'id telah pergi. Nah, zahaba adalah fiil lazim, tidak perlu kepada maf'ul bih. Zahaba Sa'idun. Ini jumlah sudah sempurna. Kharajal ustadu. Ustad itu telah keluar. Yang kedua, fiil muta'addi. Ma yansibul maf'ula bih, yaitu fiil yang mempunyai atau menasabkan maf'ul bih. Mislu seperti doroba aliyul kalba. Ali telah memukul anjing. Nah, doroba ini merupakan kalimat fiil yang punya atau memerlukan kepada maf'ul bih. Kalau doroba aliyun, Ali telah memukul. Nah, jumlah ini belum sempurna. Maka kalimat doroba ini memerlukan maf'ul bih. Sa'ala tilmidun ustadan. Siswa laki-laki itu telah bertanya kepada ustad. Nah, sa'ala ini memerlukan maf'ul bih. Maf'ul bihnya adalah ustadan. Al-fi'lul muta'addi. Untuk fi'il muta'addi sendiri ini terbagi kepada dua bagian. Ma yata'adda ila maf'ulin wahidin, yaitu fi'il yang hanya punya atau yang memuta'adikan satu maf'ul. Mislu seperti akala telah makan, syariba telah minum, nasyara telah menolong, fataha telah membuka, kasyara telah memecahkan, amaro telah memerintah. Mislu seperti akala Muhammadul khubza. Muhammad telah makan roti. Nah, jadi fiil atau kalimat akala ini hanya memerlukan satu maf'ul bih, yaitu di sini al-khubza. Fataha aliul baba. Ali telah membuka pintu. Fiil fataha ini hanya memerlukan satu maf'ul bih. Yang kedua, mayata'adda ila maf'ulaini, yaitu fiil yang mempunyai atau yang memuta'adikan dua maf'ul bih. Misal seperti kalimat a'to. Dia telah memberi, sa'ala telah bertanya, kasa telah memberi pakaian, manaha telah memberi, albasa telah memakaikan, allama telah mengajar. Mislu seperti a'toetus sa'ila to'aman. Aku telah memberi kepada orang yang minta-minta itu to'aman, makanan. Nah, jadi kalimat fiil a'to ini mempunyai atau membutuhkan kepada dua maf'ul bih. Maf'ul bih yang pertama sya'ila, maf'ul bih yang kedua to'aman. Kasautul faqiro syauban. Aku telah memberi pakaian kepada orang fakir. Nah, fiil kasya ini memuta'adikan atau mempunyai dua maf'ul bih. Yang pertama al-faqiro, yang kedua sauban. Alladhi yata'adda ila maf'ulain, yang bisa memuta'adikan kepada dua maf'ul, atau fiil yang bisa mempunyai dua maf'ul bih. Ini asluhumal mubtada'u wal khobar. Ada yang asalnya maf'ul bihnya itu berupa mubtada dan khobar. Laisa asluhumal mubtada'a au al khobaro. Ada pula maf'ul bih tersebut bukan dari mubtada dan khobar. Mislu seperti kalimat donna, artinya menyangka,
khola mengira, hasiba mengira, wajada mendapatkan, ja'ala menjadikan, za'ama mengira. Mislu contoh di dalam jumlah, donantu aliyan goniyan, aku mengira Ali itu kaya. Nah, fiil donna ini memuta'adikan atau memerlukan dua maf'ul, dan dua maf'ul ini berasal dari mubtada dan khobar. Asalnya Aliun goniyun, Ali kaya, Ali mubtada, goniyun khobar. Contoh yang lain, wajadtul ilma nafi'an, aku mendapatkan ilmu itu bermanfaat. Fiil wajada ini memerlukan kepada dua maf'ul, di mana maf'ul bih tersebut berasal dari mubtada dan khobar. Al ilmu asalnya mubtada, nafi'un asalnya khobar. Laisa asluhu mal mubtada awil khobaro, yang asalnya bukan dari mubtada dan khobar. Ini seperti kalimat fi'il a'to, artinya memberi, sa'ala artinya meminta, kasha artinya memberi pakaian, manaha memberi, albasa memakaikan, allama mengajar. Mislu contoh dalam jumlah, manahtul mustahida jaizatan, aku telah memberi orang yang bersungguh-sungguh jaizatan berupa hadiah. Nah, fiil manaha ini fiil yang memuta'adikan atau mempunyai dua maf'ul bih, tapi maf'ul bihnya asalnya bukan dari mubtada dan khobar. Alamtu Sya'idan al-adaba, aku mengajar Sya'id kepada Sa'id al-adaba tentang adab. Ta'diyatul fi'li lazim, cara memuta'adikan fi'il lazim. Nah, fi'il lazim bisa dimuta'adikan atau bisa punya maf'ul bih, yaitu dengan 3 syarat. Yang pertama bil hamzati, dengan tambahan hamzah, fahuwa ala wazni af'ala, yaitu dari fi'il-fi'il yang sesuai dengan wazan af'ala. Contoh, kharaja keluar. Nah, ini fi'il lazim, tidak perlu maf'ul bih. Nah, untuk memuta'adikan atau supaya bisa punya maf'ul bih ditambah hamzah, akhraja, jadi artinya mengeluarkan. Dahola masuk, adkhala memasukkan, kamula sempurna, akmala menyempurnakan. Yang kedua, cara memuta'adikan fi'il lazim, yaitu bitada'i fil aini, yaitu dengan menggandakan ain, ala wazni fa'ala, yaitu yang sesuai dengan wazan fi'il fa'ala. Contohnya do'upa artinya lemah, dan kalimat do'upa ini tidak perlu kepada maf'ul bih karena termasuk fi'il lazim. Maka supaya punya maf'ul bih ditambahan ain fi'il, yaitu menjadi do'afa, telah melemahkan. Hasuna baik atau bagus, hassana telah membaguskan, kaburo besar, kabbaro membesarkan. Yang ketiga, cara memuta'adikan fi'il lazim biharfil jari, yaitu ditambah dengan huruf jar. Contohnya, dhahabtu bi Zaidin, aku telah pergi membawa Zaid. Kalimat fi'il dhahaba ini adalah fi'il lazim yang tidak perlu maf'ul bih, tapi dengan tambahan huruf jar di sini berupa ba, maka menjadi punya maf'ul bih, yaitu Zaid. Syafartu bi aliyin, aku pergi dengan membawa Ali. Jitu bi hasanin,
aku datang dengan membawa Hasan.